Setelah sebelumnya Sang Hokage ambruk karena kehabisan cakra, perlahan ia membuka matanya di tengah jalan setapak yang berada di dalam hutan dekat desa Konoha. Tubuhnya sudah terasa jauh lebih baik daripada saat di mana ia terbangun dan melakukan perjalanan waktu. Sang Hokage mulai melihat ke sekelilingnya. Ia memperhatikan sekitar. Tatapannya penuh keraguan, seolah berusaha memastikan bahwa semua yang ia lihat bukanlah sebuah mimpi atau ilusi. Dan pada akhirnya ia benar-benar sadar. Semua pemandangan di hadapannya terasa terlalu nyata untuk sekedar mimpi. Air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. Setelah semua kehancuran yang telah ia saksikan di masa depan, kini ia benar-benar yakin telah kembali ke masa lalu. Sang Hokage mulai berdiri tegak. Meski tubuhnya masih terasa lemah, namun matanya kini dipenuhi oleh tekad yang tak tergoyahkan. Saat suasana menjadi begitu serius, tiba-tiba Sang Hokage menyadari sesuatu. Ia menyadari betapa kotor wajah dan pakaiannya saat ini. Sepertinya sebelum pergi ke desa, aku harus pergi membersihkan diri terlebih dahulu, ucap Sang Hokage dalam hati. Sang Hokage berbalik dan bersiap memulai perjalanan barunya. Namun tujuan pertamanya bukanlah desa Konoha, melainkan sebuah danau yang dulu sering ia kunjungi ketika masih bersama tim 7. Sang Hokage tiba di tepi danau yang menjadi tujuannya. Permukaan air yang tenang memantulkan cahaya matahari. Untuk sesaat, ia hanya berdiri memandang danau itu. Dan tempat ini tidak banyak berubah sejak terakhir kali ia melihatnya di masa lalu. Sang Hokage kemudian melepaskan jubah kebesarannya yang sudah dipenuhi debu dan lumpur. Dan tanpa membuang waktu, Sang Hokage melangkah masuk ke dalam danau. Air yang dingin langsung menyentuh kulitnya dan menghilangkan rasa lelah yang selama ini menumpuk. Perlahan ia mulai membersihkan lumpur dan debu yang menempel di seluruh tubuhnya. Setiap percikan air seakan ikut membawa pergi sisa-sisa kelelahan dari perjalanan waktu yang terasa mustahil itu. Sambil membersihkan diri, pandangan Sang Hokage mengarah ke sekitar danau. Tempat ini membangkitkan begitu banyak kenangan. Masa-masa saat ia masih muda, dan saat segala masalah terasa jauh lebih sederhana dibandingkan masa depan yang telah ia alami. Namun di tengah nostalgia itu Sang Hokage mendengar sesuatu. Suara samar dari balik semak-semak di kejauhan. Suara itu sangat pelan, hampir tidak terdengar oleh orang biasa. Seketika ekspresi Sang Hokage berubah. Senyum kecil yang sebelumnya menghiasi wajahnya langsung menghilang. Tatapannya menjadi tajam dan serius. Dengan pengalaman bertahun-tahun menghadapi perang, penyergapan, dan berbagai musuh berbahaya, instingnya tidak mungkin salah. Suara langkah yang sengaja disembunyikan, napas yang ditahan, dan cakra yang berusaha ditekan. Bisik Sang Hokage pada dirinya sendiri. Setelah memastikan tidak ada lagi kotoran yang menempel di tubuhnya, Sang Hokage bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Meski cakranya belum pulih sepenuhnya, setidaknya kondisinya kini jauh lebih baik untuk melanjutkan perjalanan. Setelah bersiap untuk melanjutkan perjalanan, pandangannya tertuju pada jubah Hokage yang terletak di antara bebatuan. Ia terdiam beberapa saat, merasa jubah ini terlalu mencolok. Jika jubah ini ia bawa ke desa, identitasnya bisa menarik terlalu banyak perhatian. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk meninggalkan jubah itu di antara bebatuan dan berencana mengambilnya lagi nanti. Tanpa membuang waktu lebih lama, Sang Hokage kembali melanjutkan perjalanannya menuju desa Konoha. Sepanjang perjalanan, pandangannya terus menyapu setiap sudut hutan. Pepohonan yang menjulang tinggi, jalan setapak yang familiar, dan suasana tenang yang membangkitkan banyak kenangan lama. Setiap langkah terasa seperti membawa dirinya kembali ke masa kecil yang telah lama berlalu. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti.
Senyum nostalgia yang sebelumnya menghiasi wajahnya perlahan menghilang. Tatapannya berubah tajam, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Insting yang terasa selama bertahun-tahun langsung memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang mendekat. Keheningan hutan berlangsung selama beberapa detik. Kemudian, sosok misterius yang sejak tadi bersembunyi akhirnya mulai menampakkan dirinya. Gerakan cepat sosok itu mendarat beberapa meter di depan Sang Hokage. Sang Hokage yang sempat meningkatkan kewaspadaannya merasa lega ketika melihat pakaian dan topeng yang dikenakan sosok tersebut. Ternyata orang yang mengawasinya dari tadi adalah seorang anggota Anbu Konoha. Meski berasal dari Konoha, anggota Anbu itu tetap menjalankan tugasnya dengan penuh kewaspadaan. Setelah menghentikan perjalanan Sang Hokage, ia mulai menanyakan identitas serta tujuan keberadaannya di wilayah Konoha. Mendapat pertanyaan seperti itu membuat Sang Hokage merasa heran. Bagaimanapun di masanya, seluruh shinobi Konoha mengenal dirinya, dan karena terbiasa dengan kenyataan tersebut, tanpa berpikir panjang, ia langsung memperkenalkan dirinya. Mendengar pernyataan Sang Hokage, anggota Anbu itu kemudian berkata, "Uzumaki Naruto, Hokage ketujuh, omong kosong apa yang sedang kau katakan? Kau memang terlihat sangat mencurigakan." Sang Hokage langsung menyadari kesalahannya. Ia baru teringat bahwa dirinya sedang berada di masa lalu, jauh sebelum ia menjadi Hokage ketujuh. Berusaha memperbaiki situasi, Sang Hokage segera mengubah keterangannya dan mengaku sebagai warga desa Konoha. Sayangnya, semua pernyataan Sang Hokage justru membuat anggota Anbu itu semakin mencurigai identitasnya. Merasa situasi semakin mencurigakan, dan mendengar nama Naruto yang di masa ini berstatus sebagai Jinchuriki Kyuubi. Demi keamanan desa dan identitas Uzumaki Naruto tetap terjaga, akhirnya anggota Anbu itu mengambil keputusan. Anggota Anbu itu mengatakan, "Jelaskan nanti ketika aku sudah membawamu menghadap Hokage ketiga. Aku akan membawamu sekalipun harus dengan cara paksa." Mendengar hal itu, Sang Hokage tidak punya pilihan lain. Demi menjaga rahasianya sebagai pengelana waktu, Sang Hokage memutuskan untuk menghadapi anggota Anbu itu. Dan pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Yare. Meskipun tidak menginginkan pertarungan, Sang Hokage tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi anggota Anbu tersebut. Namun perbedaan kemampuan di antara keduanya terlalu jauh untuk dibandingkan. Dengan pengalaman bertarung yang telah ditempa oleh berbagai perang besar dan ancaman dunia shinobi, Sang Hokage mampu mengalahkan anggota Anbu itu dengan mudah. Setelah memastikan keadaan aman, Sang Hokage kembali melanjutkan perjalanannya menuju desa Konoha. Ketika sedang melanjutkan perjalanannya ke arah desa Konoha, tak lama kemudian, langkahnya tiba-tiba terhenti. Tatapannya terpaku ke arah depan. Untuk sesaat, ia mengira bahwa efek perjalanan waktu sedang mempermainkan penglihatannya.
Namun setelah memperhatikan dengan saksama, ia menyadari bahwa apa yang dilihatnya benar-benar nyata. Di kejauhan, gerbang desa Konoha terlihat berdiri dengan megah. Alih-alih langsung mendekati gerbang, Sang Hokage memilih untuk berhenti sejenak. Pengalaman panjangnya mengajarkan bahwa tindakan gegabah seringkali berakhir dengan masalah yang tidak perlu. Dengan lompatan ringan, ia bergerak menuju salah satu pohon tertinggi di sekitar area tersebut. Beberapa detik kemudian, ia telah berdiri di puncak pepohonan, menghadap langsung ke arah desa Konoha. Dari tempat itu, ia dapat melihat sebagian besar wilayah desa. Rumah-rumah penduduk, jalan-jalan utama, hingga kehidupan sehari-hari yang berjalan dengan damai. Pemandangan yang telah lama hilang dari masa depan kini kembali terlihat jelas di hadapannya. Sebelum melangkah masuk ke arah desa, Sang Hokage terus menekan cakranya hingga ke tingkat serendah mungkin. Menyembunyikan keberadaannya layaknya shinobi biasa, ia tidak boleh gegabah. Meski tanpa Kurama, cakranya yang besar bisa menarik perhatian tim sensor Konoha. Setelah memastikan semuanya aman, Sang Hokage pun memutuskan untuk masuk ke dalam desa.